Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Sobat Aturin dan teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Semoga dimanapun kita berada, kita semua tetap dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Monica, dan hari ini saya ditemani juga oleh teman saya Rizaldi. Kami berdua dari Aturin selaku co-host pada acara pada siang hari ini. Selamat datang di acara virtual traveling ke destinasi wisata berkualitas dan berkelanjutan bersama Aturin. Virtual traveling kali ini sangat spesial karena Aturin bekerja sama dengan para pegiat wisata yang sudah pernah mengikuti pelatihan virtual tour bersama Kemenparekraf. Nah, siang hari ini kita akan menyusuri wilayah Selayar yang memiliki pusparagam alam dan budaya yang menarik untuk diulas nih. Yang semoga nanti kita bisa kunjungi secara langsung di kemudian hari ya. Tentu saja bukan saya yang memandu, tetapi kita akan dipandu langsung oleh pemandu setempat, yaitu Mas Arpan yang merupakan pegiat wisata Gorontalo dan Sulawesi Selatan. Nah, halo, selamat siang Mas Arpan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Mas. Gimana Mas di sana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik, sangat luar biasa untuk hari ini. Oke, baik Mas. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu beberapa hal nih ke teman-teman wisata virtual semuanya. Nah, karena acara ini adalah acara virtual, maka dari itu kita sangat bergantung dengan internet. Nah, kalau misalkan ada kendala jaringan atau internet, jangan khawatir, kami dari Aturin akan mengirimkan kembali
link untuk bergabung kembali di virtual meeting ini agar kita bisa menyusuri kembali. Namun jika memang tidak terkendali, kami dan Mas Arpan akan melakukan video tapping yang nantinya akan dikirimkan ke para wisatawan virtual sekalian sehingga bisa menikmati virtual traveling kali ini. Nah, untuk virtual traveling kali ini juga akan berlangsung selama 2 jam, sehingga teman-teman semua bisa cari posisi yang enak untuk menikmati selama 2 jam ke depan, dan pastinya teman-teman sekalian juga boleh banget untuk tanya secara langsung maupun di kolom chat yang sudah tersedia. Nantinya untuk tanya secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu dan saya sebagai co-host akan mempersilahkan Mas Arpan untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bagikan acara virtual traveling kali ini di Instagram kalian masing-masing dan tag kita juga di @aturin.official ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan Mas Arpan untuk memulai virtual traveling kali ini. Oke, baik. Kita mulai untuk acara virtual travelingnya sekarang. Nah, selamat untuk para audiens, saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, mungkin belum banyak yang tahu mengenai apa itu Selayar, di mana letak dan posisi Selayar itu sendiri. Nah, Kabupaten Kepulauan Selayar itu adalah merupakan salah satu bagian dari Sulawesi Selatan yang mungkin dia agak terpisah dari daratan asli Pulau Sulawesi sendiri, tapi Pulau Selayar itu adalah masih bagian dari Sulawesi Selatan ini sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Kepulauan Selayar adalah salah satu bagian dari kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, sekarang yang menjadi primadona di Selayar, banyak sekali tempat rekreasi yang sudah mumpuni yang akan kita kunjungi di Selayar. Nah, di Selayar juga sekarang sudah digadang-gadang di kawasan khusus, sehingga akan mempermudah kita semua untuk melakukan perjalanan nantinya. Nah, sedikit tentang Selayar akan saya ceritakan bahwa Selayar ini merupakan suatu pulau kecil yang mungkin total arahnya hanya sekitar 1.119 kilometer persegi dan memiliki total populasi itu 10.077 jiwa. Dan persentase penjagaan adalah Halo Mas Arpan. Ya, halo. Sepertinya agak Nah, oke. Ya. Mungkin terkendala jaringan mungkin. Iya. Oke. Mungkin kalau silakan lanjutkan kalau tidak kuat boleh dimatikan dulu kameranya mungkin untuk sementara. Seperti itu. Oh ya. Oke. Selanjutnya masalah salah satu sedikit banyaknya tentang Selayar ini supaya nanti ke depan kita bisa mengunjungi Selayar dan bisa menikmati keindahan Pulau Selayar itu sendiri. Oke, mungkin lanjut Kak. Oke, sebelum kita lanjut ke beberapa destinasi wisata yang ada di Selayar, saya akan mungkin mengajar atau memberikan contoh beberapa bahasa yang ada di Selayar. Nah, seperti yang sudah tertera di layar, ada beberapa bahasa yang mungkin harus kita perlu tahu tentang Selayar itu sendiri. Nah, saya itu dalam bahasa Selayar kita sebut nake. Jadi, saya dalam bahasa Selayarnya itu adalah nake. Jadi, kalau kita ke Selayar, kalau kita mau bilang saya, kita harus bilang nake.
Oke. Nah, selanjutnya itu adalah kamu. Kamu itu tidak terlalu jauh dari kata bahasa Indonesia itu sendiri, yaitu kau. Kamu, kau. Nah, selanjutnya siapa? Nah, mungkin ini siapa agak sedikit kurang fasih untuk melafalkannya karena agak sedikit rumit. Inai. Jadi ada aksen yang harus kita tekankan pada kata inai ini. Jadi inai, bukan. Jadi tidak dipotong-potong, langsung inai. Terus lanjut, di mana? Oke, di mana itu kita di orang Selayar mengucapkan riapa atau riapa kok dan sebagainya. Terus kapan? Kapan itu ada dua yang sering digunakan, yaitu sikurana dan sikuraya. Sikurana itu tergantung dari kompleks kelima yang akan kita gunakan di Selayar. Dan yang lebih lazim digunakan ialah sikuraya. Oke. Terus selanjutnya kata banyak. Nah, banyak itu juga ada dua bahasa Selayarnya, yaitu lohe dan siloheang. Tetapi yang umum digunakan di sini adalah lohe. Karena kalau siloheang itu mencakup semua yang akan kita bicarakan. Terus lanjut, lain. Maraing. Sekali lagi, maraing. Nah, yang harus kita perlu ketahui adalah pengucapan angka-angka yang ada di Selayar, yaitu dari 1, 2, 3, sampai 10. Nah, mungkin saya akan jelaskan cuma 3 dulu di sini, yaitu 1, atau reda bahasa Selayar, 2, ruah, terus 3 yaitu talu. Jadi bahasa Selayarnya dari itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ialah sekre, ruah, talu, apa, 5, 6, 7, kerua, keasa, 10. Jadi itu adalah beberapa contoh bahasa yang akan kita gunakan di Selayar. Jadi kalau teman-teman ingin berkunjung ke Selayar, bisa mempelajari sedikit banyaknya bahasa ini untuk digunakan di Selayar sana. Oke, lanjut. Lanjut, Kak. Oke. Nah, untuk acara virtual ini saya akan memandu para peserta untuk kita one day trip menuju Pantai Karangindah dan Penelusuran ke Masjid Tua yang ada di Gantara dan dipandu langsung oleh saya sendiri. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Kak. Nah, untuk adalah kita dari bandar kita baru kita one day trip ini. Nah, Halo, Mas, sepertinya agak putus-putus. Halo, selamat siang Mas Arpan. Sepertinya agak putus-putus. Mungkin langsung di Google Maps-nya aja kali ya. Biar lebih jelas juga untuk melihat rutenya. Ya. Oke. Ya, Mas. Nah, oke. Dari sekarang kita berkumpul di Bandar Udara Haji Arupala. Nah, titik utamanya ialah Bandar Udara Haji Arupala. Jadi, midpoint utamanya adalah di Bandar Haji Arupala. Nah, ini adalah gambaran sedikit tentang bandar udara yang ada di Kepulauan Selayar, itu namanya Bandar Udara Haji Arupala. Oke, dan ini kalau kita dari Makassar memakan waktu sekitar 2 jaman perjalanan untuk sampai ke Selayar ini.
Itu kalau kita naik kapal laut. Tapi kalau kita naik pesawat ini, kita hanya memakan waktu 30 menit. Oke, selanjutnya kalau sudah kita berkumpul di Bandara Udara Hajar Pala, kita mungkin langsung ke destinasi yang pertama. Oke, mungkin kita langsung ke destinasi yang pertama, yaitu Pantai Karangindah. Oke. Kira-kira berapa lama tuh Mas dari bandaranya Mas? Jauh kah? Oke, dari bandara tadi menuju ke Pantai Karangindah ini, kita melakukan perjalanan selama 44 menit menggunakan kendaraan pribadi atau umum. Jadi sekitar 44 menit dari bandara menuju ke Pantai Karangindah ini. Ya, mungkin agak lama karena ini terletak di pelosok desa dan jauh dari kota, sehingga kita memakan waktu yang cukup lama untuk sampai ke tempat ini. Tapi tenang saja untuk semua, karena kita selama perjalanan sudah terbayar dengan keindahan Pantai Karangindah ini. Nah, seperti yang kita lihat masing-masing di gambar atau di layar, ini adalah beberapa tampilan dari Karangindah itu sendiri. Nah, untuk di Karangindah itu sendiri, kalau kita mau masuk ke dalam, kita harus membayar tarif pengunjung sebesar Rp5.000 per orangnya. Jadi, untuk masuk ke tempat ini, kita diwajibkan untuk membayar sebesar Rp5.000 per setiap orangnya. Nah, selepas itu kita langsung masuk ke dalam area Pantai Karangindah ini. Nah, dari beberapa foto yang telah disediakan, ada beberapa tampilan tentang Pantai Karangindah ini. Nah, yang seperti yang kita lihat adalah banyaknya batu-batu terjal yang terpampang indah di Pantai Karangindah ini. Nah, akan tetapi satu hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa Pantai Karangindah ini kita tidak diizinkan atau tidak dibiarkan untuk melakukan namanya aksi penyelaman maupun diving itu sendiri. Karena seperti yang kita lihat sendiri, bahwa batu yang ada di sana sangat terjal sehingga akan membahayakan bagi keselamatan penyelam. Jadi untuk kegiatan penyelaman ini kita dilarang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi tidak saja di pemandangan tentang ini. Nah, di Pantai Karangindah ini kita disediakan banyak sekali tempat-tempat swafoto yang Instagramable, sehingga kita bisa memamerkan foto kita sendiri selama kita dalam melakukan perjalanan ini. Dan gambar-gambar tadi sudah ada beberapa pemandangan yang telah disuguhkan. Nah, seperti contoh ini. Kalau kita ambil dari sudut foto yang indah, maka akan menghasilkan foto yang sangat bagus. Nah, mungkin ada yang bertanya, para peserta di sini, kira-kira kalau kita ingin makan atau dan sebagainya di sini, untuk layanan ini masih belum tersedia karena di Pantai Karangindah sendiri belum menyediakan namanya warung atau restoran semacam itu. Jadi kita para pengunjung membawa bekal sendiri dari luar, dan kita disediakan yang namanya bungalow untuk kita jadikan tempat istirahat dengan harus membayar sebesar Rp50.000 setiap bungalownya. Jadi untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Pantai Karangindah ini diwajibkan untuk kalau membawa makanan sendiri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kelaparan dan segala macamnya. Oke, untuk waktu kunjungan yang paling recommended untuk sekarang ialah menuju
dari jam-jam 4 sampai terbenam matahari, karena sunset di Pantai Karangindah ini sangat luar biasa bagusnya. Jadi diharapkan datang berkunjung ke tempat ini sekitar jam 4 atau jam setengah 5 lah untuk sampai di tempat ini. Oke. Nah, Pantai Karangindah sendiri ini adalah merupakan destinasi terbaru yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga belum banyak fasilitas atau prasarana yang tersedia di sini, karena mengingat keadaannya yang baru, dan juga ini merupakan hasil kerjasama masyarakat itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, sehingga proses pembuatannya, proses pelaksanaan perawatannya itu masih menggunakan biaya pribadi dari masyarakat, bukan bantuan dari pemerintah, sehingga prasarananya belum tersedia dengan baik. Tapi tenang saja, kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Jadi tidak akan merasa kecewa lah kalau kita pergi berkunjung ke Pantai Karangindah ini. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan tentang Pantai Karangindah ini atau kita lanjut? Mungkin ini dari kapan nih Mas bukanya? Ya. Kenapa? Baru bukanya dari kapan nih Mas? Kira-kira baru tahun lalu gitu ya? Jadi ini bukanya itu di bulan November 2020 lalu. Oh, jadi ini masih terbilang baru untuk tempat wisata. Baik. Silakan Mas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum ada untuk sekarang. Kenapa? Sepertinya belum ada. Kalau tidak ada kalau belum ada kita lanjut ke destinasi berikutnya. Nah, oke, dari Pantai Karangindah kita menuju ke Pantai Penagaan. Oke. Nah, dari Pantai Karangindah ke Pantai Penagaan ini kita melakukan perjalanan darat sekitar 44 menit juga. Area Pantai Karangindah itu kita melakukan perjalanan darat selama 44 menit untuk sampai ke Pantai Penagaan ini. Nah, sama halnya dengan Pantai Karangindah ini juga kita diharuskan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 untuk area tempat ini. Nah, seperti yang kita lihat sendiri di sini, Pantai Penagaan ini adalah pantai yang sangat dengan hamparan laut dan luas, hamparan pepohonan yang indah dan menyatu dengan keindahannya, sehingga mata kita dengan pemandangan yang begitu indah. Nah, oke. Pantai Penagaan ini ialah pantai yang sangat banyak peminatnya dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Karena ini Pantai Penagaan adalah pantai yang lumayan terkenal, dan mungkin bukan lumayan, tapi sangat-sangat terkenal yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, di samping dengan pemandangan indah di atas, Pantai Penagaan ini juga menyediakan pemandangan yang indah di tempat utara yang sangat-sangat luar biasa indahnya, sehingga bisa memanjakan mata bagi pengunjungnya itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Pantai Penagaan ini kita bisa melakukan aksi kegiatan snorkeling dan diving. Nah, berbanding terbalik tadi dengan tidak dianjurkan melakukan snorkeling maupun diving. Nah, kalau di Pantai Penagaan ini kita sangat dianjurkan atau diperbolehkan sekali untuk namanya aksi snorkeling dan diving itu sendiri. Karena seperti yang saya beritahu tadi,
bahwa di daerah bawah, nah, di Pantai Penaga ini sendiri bersekitar 20 kilometer pusat kota. Sehingga Bapak butuh memakan waktu yang cukup lama untuk berjalan ke sana. Tapi para pengunjung tidak usah khawatir atau resah tentang perjalanan itu karena kita disebutkan dengan beberapa pengunjung yang sangat luar. Oke, untuk pengunjung yang mungkin mau juga menikmati keindahan Pantai Penagan ini tapi tidak mau basah atau segala macamnya, tenang. Di sana disediakan semacam dermaga atau tempat foto yang tidak bersentuhan dengan air, sehingga bagi pengunjung yang tidak ingin basah atau tidak mau bersentuhan dengan air bisa langsung menuju ke sana dengan naik dermaga itu sendiri. Nah, di Pantai Penagang ini tidak hanya tentang lautnya saja, ada beberapa juga destinasi seperti tebing dan area-area dua yang ada di sana. Jadi kalau kita ke sana, kita mendapatkan double wisata yang sangat luar biasa yang ada di Pantai Penagan itu sendiri. Oke, Mas mungkin kalau untuk biaya snorkeling atau divingnya berapa nih Mas? Mas Arpan Anda pernah tahu kisarannya nggak nih? Oh iya. Oke, untuk biaya di sana karena kita sebenarnya kalau mau snorkeling nyewa alatnya terlebih dahulu yang ada di kota karena tempatku belum menyediakan tempat untuk menyewa alat snorkeling tersebut. Dulu ada, tapi karena kurang terawat atau seperti apa, jadi itu penyewaan alat seperti snorkeling kita kembalikan ke pusat sudah dalam perawatan. Nah, untuk biayanya sendiri itu tergantung dari sama penyewaan alatnya sendiri. Nah, di sini menyediakan beberapa menyediakan beberapa variasi itu 1 jam, 2 jam dan selanjutnya. Nah, untuk 1 jamnya itu sendiri paling murah di sini adalah 250.000 untuk 1 jam. Dan ada yang kalau untuk yang cuma seperti digambarin saja, ada yang cuma 100.000. Jadi agak terbilang murah sekali untuk penyewaan alat ini. Begitu, Kak. Oke, mungkin ada lagi Mas atau mau lanjut? Iya. Lanjut. Kenapa maaf Mas putus-putus? Lanjut. Oke. Dilanjut. Jadi kita lanjut ya ke destinasi selanjutnya. Ada Nah, oke. Sekarang kita menuju ada di nah tadi kita sudah mengunjungi beberapa destinasi wisata yang masih berbau pantai dan laut. Nah, sekarang kita menuju destinasi baru yaitu namanya Puncak Tawang. Nah, berbanding terbalik dengan dua destinasi yang tadi. Nah, destinasi ini kita berkunjung di atas pegunungan atau di atas puncak. Kita semua di sini di satu puncak yang namanya itu Puncak Tanah Doang. Nah, sama dengan dua destinasi tadi, setiap pengunjungnya itu diwajibkan untuk membayar tiket masuk sebesar Rp5.000. Jadi kemarin destinasi wisata Kabupaten Kepulauan Selayar itu
tarifnya itu Rp5.000. Jadi hampir semua destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar itu tarifnya cuma Rp5.000. Nah, setelah kita masuk ke area disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah dengan pulau di atasnya, sehingga memanjang kita untuk melakukan foto-foto bersama maupun menikmati matahari terbenam di pantai Puncak Tanadoang. Ini kita hanya bisa melakukan kegiatan dan segala macamnya. Nah, lihat di gambar di sini yang cukup luas dan sangat bagus pemandangannya. Jadi saya digunakan untuk melangsungkan acara pernikahan. Jadi banyak orang yang ingin menyewa tempat ini sebagai acara untuk melakukan resepsi pernikahan mereka. Nah, selain itu kita bisa menggunakan Puncak Tanadoang yang untuk camping bersama atau lakukan kegiatan sama di sini. Nah, ini di Puncak Tanadoang itu adalah namanya ceria. Jadi seluruh berkumpul ini untuk bersama-sama membangun tenda dan melakukan namanya camping ceria. Dan acara ini sangat luar biasa karena gratis. Yang pertama, kita cuma diwajibkan untuk membayar tiket masuknya saja. Dan untuk melakukan camping ceria ini, masing-masing pengunjung membawa peralatan tendanya masing-masing. Dan ini diikuti oleh semua. Kita di sini bisa melakukan yang namanya di Puncak. Nah, di yang dua tadi, di sini kita disediakan beberapa makanan atau minuman yang ada di Puncak Tanadoang. Dan yang paling untuk dipesan di Tanadoang ini adalah sarapa dan gorengan. Karena tempat ini terkenal dengan cuacanya lumayan dingin, sehingga untuk antisipasi kedinginan tersebut, maka kita wajibkan untuk membeli dari sarapa dan gorengan tersebut. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan dari Puncak Tanadoang ini? Sepertinya belum ada, Mas. Ya. Alah. Bisa. Oke, kalau begitu kita kasih berikutnya. Ya. Selanjutnya kita ikan perjalanan destinasi yang berikutnya. Nah, oke, dari Puncak Tanadoang ini menuju ke pantai Bonemalia. Bonemalia ini adalah merupakan hamparan pasir yang sangat luar biasa. Nah, sama halnya dengan Pantai Karangindap, Pantai Bonemalia ini juga merupakan destinasi baru yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oke, mengenai Bonemalia ini sendiri, sebenarnya ini bukan pada jadi bisa di destinasi terbaru yang ada di Kabupaten Selayar. Karena di pantai ini masih belum banyak pengunjung ke sana karena ya baru sekali dibuka. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, bahwa Pantai Bonemalia ini adalah menyediakan hamparan pasir putih yang sangat-sangat indah
untuk kita kunjungi bersama. Nah, oke. Sebelumnya itu saya mau jelaskan tentang jarak tempuh dari Bonemala ini. Nah, untuk jarak tempuh ke area Pantai Bonemala ini makan waktu kurang lebih 30 menit dari bandara menuju ke ke pelabuhan untuk kita melaluinya dengan darat. Jadi kita harus menggunakan kapal laut untuk sampai ke Pantai Bonemala ini. Dengan kita harus kita naiki sekitar 250 sampai 350. Itu jadi untuk sampai ke Pantai Bonemala ini kita Maaf Mas, sepertinya agak putus-putus ya. Ya. Sepertinya agak putus-putus tadi. Tadi kalau saya nggak salah dengar untuk biaya kapal sendiri 250 sampai 350 ribu, betul ya Mas ya? Halo Mas. Ya, jadi kita sewa halo. Jadi kalau kita mengkar 250 sampai 350. Itu per kapal atau per kepala Mas hitungannya? Itu dihitung per kapal. Jadi satu kapalnya itu kita sewa 250.000. Oke deh. Jadi bukan per orang, tapi per kapal. Baik. Berarti udah bisa berapa orang tuh Mas biasanya untuk 250.000 atau 350? Itu dari besarnya kapalnya. Kalau yang 250.000 itu kemarin waktu saya melakukan perjalanan ke sana itu paling banyak itu sama dengan yang membawa itu kapal itu sekitar 10 orang. Ya. Paling maksimal itu 10 orang. Berarti memang tidak terlalu mahal ya Mas untuk jatuh per orangnya, palingan 25 sampai 35.000 seperti itu ya. Iya, palingan sekitaran itulah 25 sampai 35.000 per orangnya. Iya. Terus di sini apakah termasuk yang dikelola oleh pemerintah juga atau oleh masyarakat juga Mas, seperti Pantai Karang Indah gitu? Di sini sebenarnya pengelolanya itu dari orang asing sebenarnya yang memiliki tempat ini, bukan dari penduduk asli Selayar, tapi orang luar yang mengelola tempat ini. Tapi kita dibuatkan untuk mengunjungi tempat ini. Terus masalah untuk tarik masuknya sendiri ke sana masih untuk sana masih dibilang gratis lah untuk masuk ke sana. Kita cuma membayar sewa kapalnya ke sana. Gitu. Baik. Oke. Nah, yang kita seperti kita lihat di gambar sini, sebenarnya disediakan beberapa penginapan. Jadi kita di sana bisa menginap, tak boleh tinggal, maksudnya bukan tinggal, kita boleh menginap semalam di sana dengan yang disediakan beberapa villa atau penginapan yang ada di sana. Oke, nah dengan ini sendiri, gimana Mas Alvan? Sorry, putus-putus. Halo, sudah jelas?
Halo, Iya, Mas. Sudah. lebih jelas. Nah, pantai Bone Malia ini adalah pantai hamparan pasir putih yang sangat-sangat indah. Jadi kalau kita ke Selayar akan disuguhkan dengan pemandangan hamparan pasir putih. Jadi tidak cuma pantai pasir putih itu kita bisa nikmati di Bali atau di Lombok atau di Pantai Bira. Nah, di Selayar menyediakan pasir putih yang sangat luar biasa indahnya. Jadi kita tidak menyesal kalau kita berkunjung ke Selayar mengunjungi Pantai Banamela ini karena kita menemukan pemandangan yang sangat luar biasa indah dan hamparan pasir putih yang sangat luar biasa. Nah juga kita seperti yang terlihat di gambar, air lautnya sangat jernih sekali, jadi kita sangat leluasa untuk melakukan aksi snorkeling itu. Begitu. Oke. Berarti bisa melakukan kegiatan air juga ya, Mas ya? Boleh. Oke. Oke. Jadi ada yang tanyakan ke kita. Sampai sekarang belum ada nih, Mas, di kolom chatnya. Mungkin teman-teman semuanya kalau misalkan ada yang mau ditanyain terkait biaya yang harus disiapkan, atau misalkan tentang destinasinya itu sendiri, boleh banget. Biar nanti kalau misalkan pandemi udah mereda, teman-teman semua bisa langsung nih ke Selayar dan nikmatin secara langsung ya, Mas ya, nggak virtual aja ya kan? Iya, jadi supaya nanti kalau kita mau berkunjung ke Selayar supaya lebih rileknya kita tanya-tanya sekarang mengenai biaya yang akan kita sediakan dan apa-apa yang harus dipersiapkan untuk menuju ke Selayar. Jadi kalau nanti sudah terkendala lagi dengan masalah kita sekarang ini yaitu COVID-19 sudah berakhir, kita tidak tidak bertanya lagi ke orang lain atau kemana tentang apa itu keindahan destinasi wisata yang di Selayar. Oke deh, Mas. Mungkin karena belum ada, boleh lanjut dulu, Mas. One day trip kita nih, habis ini kita kemana nih? Nah, sebenarnya kita menuju ke pantai yang Ketan. Oke. Ini kayaknya cocok banget ya, Jadi Mas, dari untuk pantai Bonimada ini kita menuju ke ya, sepertinya cocok sekali untuk orang-orang yang suka sekali ya, Mas, dengan pantai itu kan. Bisa puas main seharian di Selayar seperti itu. Iya, karena main seharian gitu kita main di Bali. Di sini aja. Ya, sepertinya Mas Arpan sedikit terputus. Halo, Mas Arpan. Halo? Ya, tadi terputus sebentar ya, Mas. Mungkin Silakan. terkoneksi di jaringan tadi Ya. agak buruk koneksinya. Tidak apa-apa. Iya. Ya, Mas, silakan dilanjutkan. Belum di-unmute sepertinya. Halo, Mas Arpan. Iya, halo. Ya. Udah oke, Mas, jaringannya? Oh, iya. Oke, sudah. Oke. Sekarang kita pilih yang kereta nih, Mas nih. Nah, kita lanjut. Oke, ya. Sekarang kita menuju ke pantai yang
Pantai Liang Kereta ini tidak terlalu jauh dari Pantai Bonamala ini. Jadi dari Pantai Bonamala ini cuma sekitar 10 menitan untuk menuju ke Pantai Liang Kereta ini. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini di sini, Pantai Liang Kereta ini adalah pantai di mana ada hamparan batu sejauh 200 meter atau seluas 200 meter dari bibir pantai, sehingga menyediakan pemandangan yang luar menikmati keindahan pantai kota ini. Sama halnya yang tadi dengan pantai pantai Himalaya itu, kita cuma harus tiket kapal atau sewa. Jadi untuk tiket masuknya itu kita tidak dipungut biaya apapun. Jadi kita cuma bayar sewa kapalnya saja. Jadi ini kereta Banale kita bisa namakan itu sepaket karena kita cuma satu kali sewa kapal, kita bisa menikmati keindahan dua pantai ini, yaitu Pantai Liang Kereta dan Pantai Bonamala itu sendiri. Karena ya lokasinya sangat berdekatan, sehingga kita bisa menikmati keindahan pantai ini bersama-sama. Oke. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa gambar yang ada di sini. Nah, oke. Trip kita yang terakhir ialah menuju ke Gantara Lalambata. Nah, trip terakhir kita menuju ke Gantara Lalambata. Ya, ini apa nih Mas? Bukan pantai lagi kan ya Mas ya? Bukan. Ini kunjungan ke salah satu situs budaya yang ada di Selayar. Ini kita menuju ke Masjid Tua Gantarang Lalambata. Nah, sekilas tentang Masjid Tua Gantarang Lalambata ini adalah merupakan masjid pertama yang ada di Kabupaten Selayar, dan juga menurut ketua yang ada di sini, ini merupakan masjid yang tertua yang ada di Sulawesi Selatan. Karena ini adalah bukti bahwa awal mula masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan. Jadi ditandai dengan adanya Masjid Tua Gantarang ini. Nah, sedikit tentang Masjid Tua Gantarang ini, kita seperti lihat di gambar, mungkin ukuran dari masjid ini boleh dikatakan tidak terlalu luas, tapi menurut kepercayaan di sana, dan juga memang ini kejadian, setiap orang yang masuk sholat di sana tidak akan pernah penuh ini masjid, walaupun banyak orang yang ke sana sholat, tidak akan pernah penuh ini masjid. Walaupun kita lihat seperti yang digambar, masjidnya tidak terlalu luas, tapi sebanyak apapun orang-orang yang masuk ke sana, tidak akan pernah penuh ini. Nah, selanjutnya yang kita lihat di gambar ini adalah beberapa peralatan yang ada di dalam masjid ini. Nah, gambar pertama itu adalah sebuah pedang. Jadi pedang ini digunakan seorang khatib pada saat akan membacakan khutbah Jumat. Jadi ini pedang ini dipakai setiap hari Jumat atau setiap hari-hari besar Islam yang ada di sana. Jadi setiap hari besar atau hari Jumat ini para khatib atau yang bertugas untuk khutbah membawa pedang ini. Oke, di gambar kedua itu adalah tempat untuk melakukan khutbah itu sendiri. Nah, yang di gambar ketiga itu adalah contoh khutbah yang akan dibacakan oleh para khatib setiap hari Jumatnya. Jadi semua
akan membagikan setiap hari Jumatnya itu kepada peserta dari Jumat itu sendiri. Nah, yang gambar terakhir itu adalah beduk tua. Nah, salah satu beduk yang tinggal atau bisa dibilang cuma satu-satunya yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah beduk ini yang berlokasi di Kampung Tugantarang. Jadi Masjid Tugantarang ini sangat sangat sakral sekali di mata masyarakat karena dengan sejarahnya. Nah, ini adalah pintu yang gambar pertama adalah pintu gerbang menuju ke Masjid Tugantarang itu sendiri. Jadi sebelum kita sedikit tentang Masjid Tugantarang ini, itu berlokasi di atas batu. Jadi untuk kita mengakses tempat ini kita harus menanjak di menaikkan tangga untuk bisa sampai ke masjid ini. Oke, gambar kedua itu adalah lubang keramat. Nah, kenapa dinamakan lubang keramat? Karena ini merupakan lubang yang sangat-sangat sakral, di mana walaupun walaupun hujan selama berhari-hari atau selalu hujan atau terkena air ini, air tidak akan pernah atau tidak pernah. Jadi lubang ini akan selalu kering seperti ini, dan menurut kepercayaan masyarakat di sana, apabila lubang ini sudah terisi air dan sudah ada airnya di sini, maka akan terjadi bencana itu seperti hari kiamat. Seperti itu. Oke, saya lihat di chat ada beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan yaitu, wah, ada satu legenda kah Mas di masjid ini? Nah, legendanya itu adalah merupakan masjid pertama yang ada di Sulawesi Selatan, atau masjid yang pertama kali yang ada di Makassar di Sulawesi Selatan. Mas, agak putus-putus, gimana? Bisa di... Oh ya, oke, saya ulang mengenai pertanyaan dari salah satu dari Mas Justin, yaitu pertanyaannya, apakah ada suatu legenda di masjid ini? Nah, ini adalah salah satu peninggalan sejarah Islam dan budaya di Sulawesi Selatan yang sangat jauh dari pusat keramaian yang ada di Kota Makassar, yaitu terletak di dusun Gantara Lambata, Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Nah, di lokasi ini terdapat sebuah bangunan monumen yang sangat tua, yaitu Masjid Tugantarang, yang sangat bersejarah, yang tergolong sangat unik karena bangunan masjidnya ini didirikan di atas sebuah sumur. Jadi masjid ini didirikan di atas sebuah sumur di tengah area perkampungan yang ditutupi dengan sebuah dulang, atau di sini orang Selayar menyebutnya sebagai dulang, tapi kalau bahasa Indonesianya itu adalah baki yang terbuat dari emas. Jadi di bawah masjid ini ada sebuah sumur ditutupi oleh dulang itu atau baki yang terbuat dari emas. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Oke, Mas. Mungkin saya mau nanya nih, Mas, soal ini kan jadi situs sejarah ya, berarti udah lama menjadi menandakan masuknya Islam juga. Saya tertarik dengan ini tadi katanya lubang keramat, kalau misalkan keisi, lalu artinya kiamat atau hal buruk akan terjadi gitu ya, Mas ya? Iya. Jadi jika terdapat air di dalam lubang ini, menurut kepercayaan masyarakat di sana, akan terjadi beberapa bencana yang sangat luar biasa seperti kiamat. Seperti itu. Iya. Lalu dengan yang tadi, Mas, saya sebenarnya mau nanya, tapi nggak enak lagi. Motong kan, Mas, saya lagi asik cerita. Tentang, masjidnya, kalau tadi saya nggak salah dengar, kalau misalkan keisi, maksudnya penuh gitu, gimana tadi? Masjidnya tidak akan bisa penuh ya, betul ya? Tidak akan pernah penuh itu masjid walaupun diisi banyak orang, akan selalu masih banyak tempat yang tersedia. Jadi tidak akan pernah penuh oleh orang-orang yang akan melakukan ibadah di sana. Masih muat.
apa namanya? Kalau gitu saya mau Walaupun nanya Mas, iya, ini tuh ah, hanya untuk sebagai kunjungan saja atau masih dipakai gitu? Juga ada masih masyarakat yang pakai masjidnya untuk ibadat atau untuk Jumatan seperti itu? ah, ya, jadi ini masjidnya ini di samping sebagai apa namanya untuk destinasi destinasi wisata, masjid ini juga digunakan sebagai tempat ibadah orang-orang yang ada di kampung tersebut. Jadi masjid ini digunakan seperti masjid-masjid lain itu untuk sholat 5 waktu itu dan sholat Jumat itu sendiri. Dan juga digunakan pada saat hari-hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Jadi masjid ini tidak hanya untuk sebagai destinasi wisata, tapi masih digunakan sebagai tempat ibadah untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu tersebut dan juga yang lain. Begitu. Oke deh Mas, kayaknya menarik sekali ya tentang masjid ini dari posisinya yang di atas sumur, lalu tadi lubang keramat, dan itu yang tadi kalau misalkan terlihat kecil tapi muat untuk banyak orang seperti itu ya Mas ya. Iya. Oke, sepertinya Mungkin ada yang bertanya Kak di sini di Masjid Chat. oh iya, ini dari Mas Justin Ada yang lagi pertanyaan nih, yang masuk di chat. pernah disalahgunakan nggak gitu? Iya, Iya. gimana tuh Mas? Pernah nggak? Sih guna yang mana gunakan lubangnya atau apanya ini? Mungkin secara ya Yang keseluruhan, seperti entah masjidnya atau lubang keramatnya gitu. sejauh ini karena di sana masyarakat di sana sangat mempercayai dan sangat apa namanya sangat taat beragama, jadi tidak pernah ada orang yang menyalahgunakan tempat-tempat ini karena menurut kepercayaan di sana itu kita tidak boleh main-main atau tidak boleh melakukan hal-hal sembarang di area tempat itu karena adanya banyak tempat yang sangat sakral dan sangat keramat sehingga para masyarakat di sana melarang kita untuk melakukan hal-hal yang bertolak dengan ajaran agama. Oke. Jadi untuk masalah hal-hal yang kayak salah gunakan dan segala macamnya itu tidak ada karena karena ini kampung ini dipercayai bahwa salah satu Nabi Muhammad SAW itu pernah singgah di tempat ini, dipercaya oleh masyarakat itu sendiri, begitu. Oke deh. Untuk wisatawan sendiri, apakah ada larangan gitu, Mas? Kalau misalkan kayak tempat sakral gitu kan biasa ada ya, maksudnya supaya menghormati atau seperti apa gitu. Ah, Oke. Mungkin saya lupa tadi jelaskan bahwa kalau kita mau masuk ke tempat ini, bagi orang yang baru pertama kali mengunjungi tempat ini, ada batu yang sangat besar di sana. Jadi orang yang baru pertama kali masuk di sana harus kita bagaimana cara menjelaskannya itu, kepala kita harus kita benturkan ke batu supaya menandakan bahwa kita akan masuk ke tempat itu. Jadi sebelum masuk ke tempat itu, kita harus membenturkan kepala ke batu itu sebelum memasuki ke area perkampungan itu sendiri. Berarti sebagai tanda hormat gitu ya? Jadi iya, jadi menurut semua orang yang pernah ke sana sebelum kita masuk ke tempat itu kita diwajibkan atau diharuskan untuk membenturkan kepala kita ke batu itu sendiri. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya tentang Masjid Gantarang, karena menarik banget nih, banyak hal-hal yang bisa diulik ya, dan mungkin nantinya waktu udah pandemi mereda kita bisa ke sana langsung dan lihat secara langsung. Apakah benar itu masjidnya muat gitu, mau berapapun orangnya gitu kan?
Ya, mungkin nanti kalau selepas pandemi ini kita boleh cobalah untuk berkunjung Iya, ke sana. dicoba ya Mas ya. Dengan Mas Arpan nanti bakal Akan ketemu ya Mas ya. bagaimana? Iya, iya. Oke. Sepertinya belum ada Mas. Mungkin mau lanjut dulu. Oke, kita selanjutnya kita karena sudah seharian kita mengunjungi tempat-tempat yang ada di Selayar, destinasi wisata. Nah, alangkah baiknya kita nikmati beberapa hidangan atau makanan khas yang ada di Kabupaten sendiri. Oke, nah seperti ini adalah merupakan makanan khas yang ada di Selayar. Jadi ini adalah cemilan-cemilan yang ada di Selayar. Gambar pertama itu gambar tenteng. Maaf Mas, Namanya di putus-putus sini adalah suaranya. namanya hari. Bisa Tenteng. diulang? Sorry. Putus-putus. Jadi namanya nama makannya adalah makanan yang sangat populer sekali, mungkin juga makanan yang terkenal yang ada di Selayar. Karena dari mulai Ustaz Maulana sama Ustaz Dasat Latif itu sangat tergiur dengan kelezatan dan kerenyahan dari tenteng kanar ini. Jadi setiap Ustaz Maulana atau Ustaz pas mamanya ini tenteng kanari. Jadi ini Mas, adalah oleh-oleh yang sangat recommended untuk kita. Ya. di sini namanya kurang terdengar jelas. Mungkin Mas Arpan kalau nggak keberatan boleh ditulis saja di chat apa tuh namanya tadi. Namanya Saya itu, penasaran nih Mas, terbuat dari apa nih dia? Tadi katanya kerenyahannya. ya namanya tenteng Oh, kanari. Jadi ini terbuat dari bahan dasarnya itu adalah seperti namanya itu kenari. Jadi bahan dasar utamanya itu adalah kenari yang dicampurkan bersama dengan gula merah yang telah dilumerkan, dicampur bersama. Jadi ini makanan yang sangat-sangat disukai oleh masyarakat Selayar. Bukan masyarakat dari mulai atas juga menyukai tenteng kanari ini. ada yang nanya tuh Mas, wah berarti manis ya rasanya. Itu mungkin dibumbui atau digoreng atau seperti apa Mas? Oke, nah tereng ini pembuatan pertamanya itu kita lumerkan dulu gula merah dan kita campur gula merah sama gula pasir, jadi di atas wajan. Nah, setelah gula merah dan gula bawah pasirnya itu mencair, baru kita campurkan dengan kenari ini. Nah, setelah tercampur untuk adonannya. Jadi itu kita tidak goreng, tidak kukus, cuma kita lumerkan itu gula pasir campur dengan kenari tersebut. Begitu. Oke, mungkin boleh lanjut Mas. Oke, selanjutnya itu namanya ya. Dari itu banyak membantu Halo Mas Arpan, maaf sangat dari putus-putus di sini. bulan Mei. Iya. Oke. Untuk namanya kedengarannya itu roti eja. Roti Eja. Jadi inilah roti eja. Jadi kebanyakan roti eja. Jadi bahan dasar seperti tenten tadi, bahan dasar ini adalah ketan sama gula merah. Jadi beras ketan itu kita dengan merah, baru kita kayak pakai ini baru ditaburi gula merah di atasnya. Dan ini sangat lezat sekali untuk dinikmati.
Masih putus-putus suaranya atau sudah jelas? Sudah jelas, Mas. Halo? Oh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tentang namanya ini adalah Haji Baneh. Makanan yang ketiga itu adalah Haji Baneh. Apalagi namanya Haji Baneh itu dari bahan bombay. Dari orang Selayar namanya di sini adalah Baneh. Jadi ini kita campurkan semua. Halo, Mas. Sepertinya putus-putus ya, Mas. Apa namanya rumba itu sendiri, gula merah, ya. Ya. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Tadi agak putus-putus sedikit, Mas. Maaf. Oh iya. Jadi yang ketiga ini namanya itu Haji Baneh. Terus Oke. yang keempat itu adalah tenteng kanari. Bukan, sorry, bukan tenteng kanari, tapi kue sengkang. Ini Jadi yang seperti apa nih, Mas? Saya ngelihatnya kayak kue onde gitu, yang pakai kue yang mana ubi. itu? Yang keempat ini Yang kayak mana? kue onde. Apakah semacam itu, Mas? Ini kue sengkang atau kue borobudur? Oh, Iya. Jadi di sini ada yang menyebutnya kue sengkang dan kue borobudur karena dari adonannya itu mirip candi Borobudur. baik. Ya, dan dalamnya ini ada isian kenari campur gula merah atau Oke. kacang campur gula merah. Sepertinya kalau dilihat dari tadi memang makanan khas layar ini khasnya itu adalah kenari dan gula merah ya, Mas ya? Iya, kebanyakan dari makanannya itu berbahan dasar gula merah dan kenari. Baik. Ini mungkin berapaan nih, Mas, untuk kisarannya? Dari tadi tenteng kenari, lalu ada yang kue eja, Ah, dan lain-lain ini. Roti aja. Iya. Oke. Di sini untuk tenteng kanari itu dijual per kemasan antara kemasan yang kecil dan kemasan besar. Untuk kemasan kecilnya itu kisaran Rp5.000 per kemasan dan yang ukuran besar itu harga apa namanya Rp10.000. Nah, untuk roti ejanya sendiri itu harganya itu dijual per satu, jadi harga satu keping roti eja itu harganya Rp2.000 per satunya. Terus Haji Bane dan tenteng kanari apa namanya kue sekang itu sama, ada yang kemasan kecil 5.000, kemasan besar itu 10.000, seperti itu. Oke. Seperti Baik. itu. Oke deh. Ini kira-kira teman-teman apakah ada yang mau ditanyain lagi nih? Atau Mas Arpan masih mau ada yang dijelaskan, Mas, terkait makanan khas? Oke, mungkin ada di slide selanjutnya yang masalah ini kan kita Oke. masih tentang apa Tentang namanya snack ya? cemilan-cemilan. Ya, ya. Kita belum bahas ya. Kita belum bahas tentang makanan apa namanya makanan berat atau makanan asli Oke. makanan itu. Ya. Oke, kita Jadi lanjut. Ya. ada beberapa makanan selanjutnya itu makanan yang paling recommend itu adalah nasi santan dan ikan bakar. Nah, ini di sini di Selayar itu paling terkenal sekarang nasi santan dan ikan bakarnya. Jadi karena kita di Selayar dikelilingi oleh hamparan laut, jadi untuk masalah ikan dan semacamnya itu kita tidak perlu khawatir karena kita disuguhi oleh banyak sekali ikan-ikan segar yang ada di Kabupaten Kepasar. Baik itu ikan segar, udang dan semacamnya itu kita tidak perlu repot-repot untuk mencari sehingga kebanyakan surga makanan yang ada di Selayar itu berbahan dasar seafood. Jadi yang paling banyak diminati oleh wisatawan kalau berkunjung ke Selayar adalah nasi santan dan ikan bakar ini.
ada banyak sekali warung yang ada di Selayar yang menyediakan nasi santan ini. Banyak sekali warung-warung yang berjejer di pinggir jalan di Kabupaten Selayar yang menyediakan nasi santan dan ikan bakar ini. Begitu. Baik. Berarti bukan nasi biasa ya, Mas ya? Khas Selayar. Iya. Oke. Teman-teman, bagaimana? Apa ya? Ada yang mau ditanyakan? Ini udah terakhir ya, Mas? Setelah kita jalan-jalan, Iya. kita makan ya? Terus habis itu Iya. sudah terakhir. Oke. Wah, ada yang nanya tuh, Mas. Selain ikan, ada lobster nggak tuh, Mas? Apalagi tuh yang di situ? Oke, jadi selain ikan dan lobster, banyak. Sepertinya terputus, Mas. Jadi, halo. Ya, sudah jelas. Oke, jadi di sini kebanyakan makanan di sini berbahan dasar seafood. Jadi berbahan dasar yang ada di laut seperti udang, ikan, cumi-cumi, gurita, lobster dan semacamnya itu banyak tersedia di Kabupaten Selayar. Baik. Nah, ada yang nanya nih, Mas. Kira-kira kan pasti tiap daerah ada yang paling banyak ditemukan. Ikan yang di Pulau Selayar ini apa nih, Mas, yang biasanya? Mama bisa diulang karena terputus. Jadi kan setiap tempat ada khasnya sendiri nih, Mas. Kalau di Pulau Selayar ini ada yang tanya jenis ikan yang paling banyak ditemukan apa nih, Mas? Jenis ikan yang paling banyak ditemukan. Ya. Halo, Mas. Kedengeran nggak? Halo. Iya, halo. Iya, Ya. kedengar. Ada yang tanya, untuk jenis ikan yang paling banyak ditemukan di Pulau Selayar ini apa nih, Mas? Atau kayak ikan bakar tuh ikan apa gitu? Mungkin seperti itu. Oke, yang banyak tersedia di sini ikan berona. Maaf, Mas, putus lagi sepertinya. Ya. Jadi yang banyak tersedia di sini adalah ikan beronang, ikan cakalang, dan ikan kerapu atau ikan merah. Banyak sekali di sini yang tersedia yang seperti itu. Hampir semua jenis ikan di sini ada, dan kita tidak sulit untuk mencarinya. Tapi yang paling banyak diminati di sini adalah ikan beronang, ikan kerapu, sama ikan apa namanya, ikan tuna, kayak seperti ikan tuna, ikan cakalang. Baik. Iya. Sepertinya, wah, penasaran nih kayaknya. Itu gimana, Mas, katanya cara masaknya? Apakah berarti dibakar aja gitu ya, Mas, katanya? Oke, biasa itu kebanyakan di sini karena supaya apa namanya, nyatu dengan nasi santannya itu kebanyakan yang dibakar. Tapi bisa juga kita goreng atau kita masak ikannya itu sendiri. Tuh ada yang tanya lagi nih, Mas. Biasa aja atau ada bumbu spesialnya nih, Mas? Seperti misalkan saus Padang atau apa gitu. Mungkin di Kabupaten Selayar ada resepnya, Mas? Atau apa nih, Mas? Yang digambarnya kan sebelahnya ada kayak bumbunya ya? Itu bumbu atau sambal nih, Mas? Sambalnya itu sambalnya. Di sini tersedia sambal mata dan sambal dari tomat yang sangat pedas sekali. Jadi kebanyakan orang di sini tuh menyukai yang sangat spicy food atau pedas-pedas sekali. Jadi itu sambalnya, Kak. Waduh, iya. Jadi lapar nih katanya. Mungkin nanti bisa coba langsung ya, Mas, ke sana untuk ngetes sendiri rasanya dan pedesnya gitu kan buat pencinta sambal. Oke deh. Sepertinya sudah, Mas, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin sebelum kita foto bersama, Mas Arpan bisa menyimpulkan dari virtual traveling hari ini dan sebagai closing statement seperti itu, Mas. Oke. Sebentar, Jadi sebentar, sudah. Maaf. Ada yang tanya lagi, kebetulan tanggung nih, nggak apa-apa deh.
Oh ya, apa itu? Belum ada 2 jam kan, ada yang tanya, apakah ada wisata edukasi, Mas, untuk anak-anak di Pulau Selayar, seperti itu. Oh iya, untuk Maaf, Mas, putus-putus, di sorry. dapat di Halo, kedengar? Baik, Halo. sekarang sudah oke. Boleh diulang mungkin untuk wisata edukasi anak-anak. Oke, oke. Jadi Pak? edukasi Ya, halo Mas Arpan. anak. Maaf, Iya, halo. putus lagi. Iya. Kendala jaringan ya sepertinya. Boleh diulang, Mas? Maaf. Oke, jadi di Selayar itu ada beberapa destinasi wisata yang bisa digunakan untuk sarana edukasi anak, seperti museum-museum yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Seperti itu. Salah Tadi juga satunya kita yang sudah tadi mengunjungi Mas situs-situs budaya yang ada Sekarang di ya, Mas Selayar. ya. Halo, Mas. Ya, Mas Arpan, apakah masih terhubung? Mas? Baik, sepertinya terputus nih, teman-teman. Ya mungkin yang tadi Mas Arpan coba katakan ada museum ya di sekitar Kabupaten Selayar, namun untuk trip kali ini karena memang temanya menyusuri pantai dan juga situs yang sangat terkenalnya adalah Masjid Gantarang, yang seperti tadi Mas Arpan sudah sebutkan, seperti itu. Halo Mas Arpan, sudah terhubung kembali Mas? Ya, halo Mas. Waduh, kebetulan belum pernah, tapi hanya mendengar dari yang tadi Mas Arpan jelaskan gitu ya, sudah langsung tertarik. Mungkin Mas Arpan, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Mas? Oke, sepertinya terputus ya. Halo Mas Arpan. Ini sudah ada di sini tapi belum bersuara sepertinya. Mungkin sambil menunggu, kita foto dulu kali ya. Sepertinya Mas Arpannya belum bisa join. Barusan Masnya WA saya nih, sepertinya lagi kurang bagus jaringannya. Baik, mungkin kita bisa foto bareng dulu teman-teman. Kalau ada yang berkenan untuk menyalakan kameranya sebagai kenang-kenangan gitu.
Iya. Sepertinya Mas Arpannya tidak bisa menyalakan kamera ya karena lagi jelek katanya koneksinya. Jadi diwakilin aja oleh saya, walaupun saya bukan pemandu. Silakan teman-teman yang mau menyalakan kamera, ya mungkin boleh dibantu oleh dari Rizal, selaku operator. Oke, halo teman-teman. Oke, kita di sini akan foto bersama terlebih dahulu ya sebelum mengakhiri sesi virtual traveling pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita foto 3 kali dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ganti gaya. 1, 2, 3. Mantap. Ganti gaya lagi. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti virtual traveling pada hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk ikuti aturan terus karena masih banyak virtual traveling lainnya dengan tema yang berbeda-beda yang pastinya nggak kalah menarik. Dan pastinya bisa dibeli juga tiketnya di Traveloka ataupun di tiket.com. Nah teman-teman, sekian untuk virtual traveling pada hari ini. Kami dari Aturin undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat. Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana? Atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum? Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja.